Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dio Aji Mahondri dengan nomor induk mahasiswa 24030102050. Sebelumnya saya mohon maaf Pak sebelumnya, karena sejujurnya saya belum mengumpulkan tugas mengenai proposal project ICT, dampak ICT terhadap masyarakat, dikarenakan eh, satu dua hal Pak. Jadi dan saya juga tidak bisa sudah ada grup kelompok kami cuma tidak ada respon sehingga karena UTS ini harus menjelaskan mengenai tugas project proposal sehingga saya di sini membentuk kelompok bersama Kakak Desi Carolina. Jadi nanti tugasnya itu saya lampirkan di eh, link yang saya kumpulkan nantinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis penggunaan imani dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Di sini latar belakangnya, kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang keuangan. Salah satu inovasi yang semakin populer itu adalah uang elektronik atau bisa disebut dengan e-money. Dengan e-money, em, transaksi menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien, dan tidak bergantung pada uang tunai. Dan kepraktisan ini itu menarik minat banyak kalangan masyarakat. Di Indonesia, penggunaan e-money sudah menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahunnya. Berbagai layanan e-money seperti dompet digital, kartu prabayar, sudah digunakan untuk sehari-hari, mulai dari pembayaran transportasi, belanja online hingga transaksi di toko offline. Kemudian di sini Pak, rumusan masalah yang kami buat itu ada tiga, yaitu berapa persentase jumlah pengguna e-money pada hasil survei. Kemudian yang kedua, berapa rata-rata transaksi pembelian menggunakan e-money. Dan yang terakhir, apa saja kegiatan transaksi yang dilakukan dengan e-money. Tujuan ini itu ada 5 poin. Yang pertama mengidentifikasi tingkat adopsi e-money di masyarakat Indonesia. Kemudian mengetahui pola penggunaan e-money di kalangan pengguna, seperti jenis transaksi yang paling sering dilakukan dan nominal transaksi yang dominan. Mengidentifikasi faktor utama yang memotivasi seseorang untuk menggunakan e-money, menganalisis preferensi jenis layanan e-money yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, dan yang terakhir menggambarkan profil demografis pengguna e-money. Jadi, yang kita tahu semua, e-money merupakan alat pembayaran yang berbentuk digital di mana nilai uang elektronik, di mana nilai uang disimpan secara elektronik pada suatu media seperti chip atau server dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Dan eh, kita tahu juga e-money itu ada yang berbasis kartu maupun berbasis dengan server. Kalau kartu itu menggunakan chip yang tertanam pada kartu fisik seperti kartu transportasi dan kartu prabayar. Sedangkan jika berbasis server, itu nilai uang disimpan pada server yang terhubung dengan aplikasi atau akun pengguna seperti dompet digital. Oke, lanjut. Di sini kami menggunakan metode penelitian. Jenis penelitiannya deskriptif kuantitatif. Itu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran terperinci mengenai pola transaksi pengguna e-money berdasarkan data survei yang telah dikumpulkan. Jadi di sini saya mengambil data itu dari geo.mapit.io, di mana survei ini oleh Bapak Aris Purnomo yang sudah dipublish di web tersebut. Dan linknya sudah saya lampirkan di daftar pustaka. Hasil penelitiannya itu men- terdapat pola transaksi yang yang menggunakan e-money itu dari, jadi saya jelaskan terlebih dahulu, surveinya ini dilakukan
pada 100 orang dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Cuma memang mungkin beliau itu bertempat tinggal di Jawa Barat sehingga 88 dari surveyor tersebut merupakan orang Jawa Barat. Cuma selain itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, dari data survei itu, dari 100 orang yang menjadi survei menjadi surveyor itu 77 orang menjawab sering menggunakan dan sisanya tidak. Sehingga dari hasil survei tersebut eh, sebanyak 77 responden melaporkan sering menggunakan e-money untuk berbagai kebutuhan. Kemudian hasil pembahasan selanjutnya rentang nilai transaksi itu berkisar 50 sampai dengan 200 ribu itu terdapat 49%, di mana rentang ini mencerminkan dominasi transaksi kecil hingga menengah. Sedangkan nilai transaksi di bawah 50 ribu itu mencakup 21%, sementara nominal yang di atas 1 juta hanya mencakup kurang dari 5%. Kemudian aktivitas utama itu didominasi dengan eh, transaksi makan atau minum sebanyak 33%, dilanjut dengan fashion dan kategori lainnya sebesar 23%. Seperti hiburan, transportasi, pembayaran tagihan, seperti itu. Atau juga seperti parkir kendaraan dan eh, untuk pembayaran pintu tol. Dari pembahasan tersebut, dari tiga pembahasan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa temuan ini menunjukkan bahwa e-money menjadi alat yang sangat penting untuk kebutuhan harian masyarakat, terutama untuk transaksi dengan nominal kecil hingga menengah. Aktivitas makan atau minum yang mendominasi menunjukkan bahwa e-money telah terintegrasi dalam pola konsumsi masyarakat. Namun, rendahnya penggunaan untuk aktivitas seperti parkir dan tol menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan penetrasi di sektor tersebut. Mungkin untuk pembayaran tol dan parkir itu juga eh, dilihat dari demografi demografi dari surveyor tersebut karena kan tidak semuanya mungkin menggunakan fasilitas tol atau parkiran yang belum memadai untuk menggunakan e-money. Mungkin seperti itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.